Henshin! Lanjut lagi bahasan Zetsu-nya ya, nggak pakai lama. Pasti kalian seneng sih sama pembahasan yang ini, jadi silakan disimak aja sampai habis. Pembahasan ini agak kejar-kejaran sama pembahasan breakdown teaser kedua sebelumnya. Gimana nggak pas Ana itu lagi skrip, info eksibisi sama info official keluar terus bersamaan. Bener-bener dihajar bertubi-tubi. Nggak stop sampai di sini, habis ini masih bakalan ada pembahasan lagi mengenai Zetsu yang sudah Ana jadwalkan ya. Jadi puas-puasin aja guys, emang 2 bulan ke depan ini bakalan gila-gilaan. Dan di video ini Ana mau bahas yaitu sedikit lebih santuy lah ya. Bahas soal eksibisi yang Ana janjikan dulu guys. Tak jelaskan lagi kalau Bandai itu bekerja sama dengan Bilibili World dalam rangka mengadakan eksibisi untuk lini mainan dari Kamen Rider Zetsu yang bertempat di Shanghai, China dan berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2025. Dan pas Ana syuting ini ya eksibisinya itu ya masih berjalan. Dimana pas seri Gabu mau tayang ada eksibisi serupa juga. Cuman kalau secara jujur-jujuran nih kita bandingkan hype-nya, Zetsu ini gila banget sih. Gila banget. Kerasa hype-nya. Jadi kerasa gitu penonton-penonton lama dan sepuh itu ya pada balik ya. Jadi yang nggak suka Zetsu paling ya bocil Reiwa doang. Nah sebelum tanggal 11 yaitu tanggal 10 Juli sebelum eksibisi dimulai nih ya. Udah bocor di sini. Persiapan eksibisinya seperti apa. Dan gambar-gambarnya cukup beredar luas gitu ya di media sosial ya. Jadi kita bisa melihat beberapa kru yang sedang mempersiapkan spot-spot atau booth-booth di venue tersebut. Dan kita jadi bisa melihat gitu banyak sekali gambar-gambar baru dari Kamen Rider Zetsu. Bahkan dari sini kita sampai dapat juga beberapa bocoran. Dan ini Ana jelaskan dari sini dulu biar kalian itu kira-kira dapat lah perjalanan update-nya itu seperti apa ya. Karena kita bakal ngomongin FOM di sini. Langsung aja ke beberapa spot yang disiapkan di sini. Sudah pasti karena ini tajuknya itu Toy Exhibition. Mereka itu sudah mempersiapkan banyak spot untuk memajang dan memamerkan CDX Zetsu Driver. Dan setiap spot kan ya pasti ada latar rider-nya kan, semacam poster dari kayak triplek gitulah ya. Nah pertama dari sini guys terkuak nama form utama dari Kamen Rider Zetsu yaitu Visicam Impact. Dan yang paling pecah pas hari persiapan ini apa? Yaitu variasi form-form lainnya dari Kamen Rider Zetsu yang ada di booth tertentu. Jadi pertama ada form Fastlook, ada form Wangsaf dan juga ada form IG. Enggak guys, bercanda. Jadi di sini ada Zetsu Technolom Stream yang berwarna biru, ada Zetsu S-Prime Recovery yang berwarna hijau, dan ada Zetsu Paradigma Wonder yang berwarna ungu. Berarti ini adalah first look variasi form Zetsu pertama kali yang diperlihatkan ke kita secara tidak resmi. Bener dong, hitungannya itu nggak resmi-resmi amat. Formnya bener ya, Ana nggak bilang ini tuh hoak ya. Coba jangan disalahartikan. Cuman ini kan dari orang yang foto si bootnya gitu pakai kamera dia aja ya. Nama-namanya ini membuat kita ya cukup terkejut pastinya. Jadi nggak cuma nama basic formnya aja tadi yang Visicam Impact, tapi variasi formnya itu ya bener-bener tepat 100% sesuai dengan yang dikuak di rumor pertama kali. Ada yang bilang nama-nama variasi formnya ini tuh iseng-isengan orang doang, katanya pakai AI atau semacam kayak ChatGPT gitu. Ternyata betul guys, 100% betul semua nama-namanya ya. Diingatkan lagi juga ngomongin soal variasi form Zetsu, sketchnya juga dapat updatean terus ya. Dari yang pertama itu yang ini sampai ada yang warnanya kuning kalau kalian lihat di sini. Padahal variasinya itu baru keluar 3. Dan ini nggak sepenuhnya benar guys ya, karena berbeda dengan yang udah bisa kita lihat sekarang ya. Dan dia itu cuman pakai sketch dari basic form yang Visicam Impact ya, terus diganti-ganti warnanya aja udah gitu. Barulah beberapa hari kemudian keluar sketch yang ini, dan ini udah 95% benar. Dan lanjut ke first look H-1 sebelum eksibisi ya, yang tadi. Dan barulah besoknya tanggal 11 Juli 2025 di hari eksibisi dimulai, kita sudah bisa melihat secara resmi variasi form dari Kamen Rider Zetsu ini lewat cover box DX Zetsu Driver yang set. Let's go, kita bahas sekarang yang versi sudah resmi 100% guys ya. Sudah diperlihatkan dari cover boxnya ini dari si Bandai juga. Pertama ada Kamen Rider Zetsu Visicam Impact. Pertama ini adalah basic form atau form yang paling utama bernama Visicam Impact ya, yang bakalan kita sering lihat juga nanti ya setahun ke depan. Soal bentuk dan lain-lain udah nggak usah Ana jelasin lagi. Jadi udah banyak bahas juga dari zaman rumor kan ya, bahkan sampai ke first look kemarin. Dan ya emang mirip gitu seperti Kamen Rider Revive Neo Bata
atau Kamen Rider Century dan juga Kamen Rider Zero One, tapi dengan pewarnaan Kamen Rider Ichigo. Gila ya, ada 4 elemen rider tuh di situ. Zetsu berubah ke form Visicam Impact ini dengan Impact Capsum. Jadi Capsum itu ya capsule system ya. Langsung kita bahas ke gimmick dan juga sistematis ya, berhubung katalog mainannya sudah keluar ya. Jadi masukkan Impact Capsum ke slot yang ada di Zetsu Driver. Step selanjutnya kita pencet tombol hijau yang ada di atas driver. Ini sepertinya untuk mengaktifkan putaran si Capsumnya nanti. Dan step terakhir udah deh, tinggal putar Capsumnya menggunakan jempol ya. Jadi berubahlah dia menjadi Kamen Rider Zetsu Visicam Impact. Si Capsum ini udah Hana teliti lebih jauh ya setelah menemukan detail baru, yaitu gambar ridernya yang pixelated kemarin. Ternyata bagian tengah Capsum itu semacam ruas-ruas gitu ya. Yang di setiap ruasnya itu ada gambar si Zetsu yang pixelated ini dengan pose yang bermacam-macam tapi nyambung. Kalau si Impact Capsum ini terlihat dia itu posenya lagi kayak ucu kita gitu guys. Jadi ketika si Capsum ini diputar, ya dia itu seperti gerak gambarnya. Putarannya juga sangat sederhana ya. Jadi beda gitu sama Meteor Driver yang durasi muternya itu cukup lama gitu ya. Nah ini tuh kayak cuman 1 detikan lah. Jadi kayak cuman rrr, selesai ya. Jadi bukan rrr. Pakai suara ya perumpamaannya ya. Ada nggak mau terlalu panjang bahas soal gimmick-gimmicknya ini ya. Ya yang pasti kalian juga pasti kebanyakan udah dapet gambarannya. Nanti aja kita bahasnya lebih lanjut pas bahas katalog mainannya. Jadi kan biar berasa lebih relate juga. Apalagi Anda mau bahas juga soal lightnya yang bisa nyampe ke strap beltnya. Nah itu gimana sistematisnya nanti guys ya. Dan sound handsinnya juga sudah bocor guys ya. Tapi maaf kalau belum terlalu jelas karena ini bocornya juga dari orang yang ngerekam kan di eksibisi. Yang udah pasti banyak orang juga yang datang ke eksibisinya dan juga crowded banget. Yuk langsung aja kita dengarkan. Tuh lightnya main banget guys. Bezamero. Apa banget sih? Good morning, Rider. Impactnya Zero One banget. Oke. Jadi tadi kalau standby-nya itu ada suara Mezamero. Terus untuk suara perubahannya ada suara Good morning, Rider. Impact. Overall soundnya ya berasa kayak Zero One gitu. Pelafalan Inggrisnya itu mirip-mirip. Mungkin ini juga yang dimaksud di rumor ya. Dan Ana kurang suka sama suara Mezamero yang jadi standby soundnya ya. Pertama, terdengar menyeramkan, nggak catchy sama sekali gitu ya. Dan kedua ya menghilangkan esensi full Englishnya dari si driver ini. Kalau menurut kalian gimana? Udah pasti finishing terkuat dari foam ini ya Rider Kick. Dan 2 poin yang disinggung di rumor juga, Zetsu ini bakalan punya senjata berupa dagger seperti Kamen Rider Eternal. Tapi mulai hari ini ada apa ya, udah ada penampakan atau bocor si senjata dari si Zetsu ini ya. Jadi color chartnya itu sama kayak si Visicam Impact, tapi itu antara dagger atau pedang lah ya. Dan juga bagian sialnya itu bisa menjadi sayap. Nah kita lihat ya, ini tuh bener apa kagak. Langsung aja ke form kedua guys. Ini dia Kamen Rider Zetsu Esprime Recovery. Ini Ana sekalian kasih ke kalian gambar sodonya yang mau rilis ya. Soalnya kalau gambar yang sodo dia itu full body sampai kaki. Ini yang kalau yang dari cover box DX itu kan ya cuman sampai pinggang doang. Nah foamnya itu berwarna biru, tapi birunya yang nggak biru satu warna banget ya kalau yang Anda lihat ya. Ada kayak sentuhan dark blue-nya juga biar nggak terlalu jenuh. Kita lihat apa aja yang berubah di foam change yang pertama ini. Jadi warna visor di helmet itu berubah, sialnya berubah, bagian tangan berubah, bagian kaki juga sama pastinya. Dan sesuai rumor, motif di bagian dada itu berubah ya. Itu seperti jadi ada motif atau gambar kayak elemen air gitu guys ya. Atau kayak ombak lah. Tapi hitamnya itu ya masih ada ya. Jadi yang jadi kayak base-nya banget ya atau dasarannya ya masih ada. Jadi ya hitam biru aja udah di sini. Yang paling menarik perhatian, beltnya guys. Langsung berasa jadi full berwarna biru sampai ke strap beltnya juga ya. Sesuai rumor kan change foamnya itu cuman pergantian warna simple, mirip-mirip seperti Kamen Rider Kuga. Dan dari formasi warnanya seperti Kuga juga dan seperti Bima X. Kayak Kamen Rider Kiva juga kan. Dan yang bilang pergantian foamnya ini repaint doang, Toei habis ide, Toei nggak ada budget dan sebagainya. Fix Anda tolol. Kalau nggak ngerti esensinya, just shut your mouth ya. Pergantian foam yang simple salah, yang ribet juga salah. Komplain mulu kerjaan. Anda ngerasa pergantian foam dari Zetsu ini keren-keren aja sih.
Paling satu doang guys yang belum terbiasa. Bagian jidatnya Pak, yang warna hijau itu dipertahankan sama dia. Jadi mau ganti foam ke warna apa, bagian kepala atasnya itu tetap warna hijau. Jadi mari kita simak lagi deskripsi dari foam Technolom Stream ini ya, yang ada di rumor kemarin. Jadi ada kemungkinan kedepannya benar soal ini. Jadi untuk foam Technolom Stream ini dijadwalkan bakalan keluar pada bulan Oktober 2025. Jadi di sini tuh katanya Stream and Wind Foam. Untuk coloringnya itu dia dark dan juga light blue atau indigo atau cyan. Dan untuk senjatanya katanya dia akan punya berupa pistol atau hook arm ya, jadi kayak pengait gitu. Dan dia itu punya ability di kecepatannya yang meningkat dan juga serangan berjarak ya. Dan ini dia penampakan dari capsumnya bernama Stream Capsum. Warnanya sangat dominan di biru dan untuk gambar Zetsu-nya terlihat dia itu kayak lagi apa ya, ngehujanin sesuatu gitu ya guys ya. Mungkin nanti foamnya itu ada ability kayak gitu berhubung seperti ada elemen airnya di sini. Dan untuk gimmick dan sistematis itu sama seperti yang Anda bilang sebelumnya. Masukin capsum, tekan tombol hijau di driver dan putar capsum. Seperti itu. Yuk kita langsung aja lanjut ke foam selanjutnya. Kali ini ada yang berwarna hijau bernama Esprim Recovery. Pergantian warna simple ya, sama juga seperti yang tadi ya, tapi ini menjadi warna hijau. Nah, kali ini selaras sama warna jidatnya yang masih dipertahankan berwarna hijau. Zetsu drivernya juga jadi berwarna hijau ya. Paling ke kiri motif di bagian dadanya yang terlihat seperti ada logo elemen angin. Langsung kita bahas poin-poin yang kayak tadi ya. Jadi ini dia Esprim Recovery yang dijadwalkan bakalan keluar bulan Oktober 2025. Jadi secara deskripsi dia itu Recovery and Shield Foam. Dari segi coloring dia itu dark and light green. Punya senjata juga berupa 2 perisai dan juga kapak. Ability-nya dia itu tanker guys ya, atau dia itu jadi kuat ya, tapi dia juga bisa recovery. Jadi semacam kayak nge-heal gitu. Dan ini dia capsumnya bernama Recovery Capsum ya. Warnanya hijau juga dan kita lihat gambarnya seperti ada Zetsu-nya lagi kayak nge-heal gitu guys. Nah, seperti itu. Ada foam yang ungu bernama Paradigma Wonder. Visor ungu, sial ungu, belt ungu, tangan ungu, dan untuk motif di bagian dadanya kalau Anda lihat ya, jadi kayak ada gambar sirkuit di daleman barang-barang elektronik. Tapi warna untuk motif di dadanya kayak agak lebih ke pink ya. Secara deskripsi Paradigma Wonder nih, ini katanya Shrink and Gravity Foam. Jadi shrink itu kayak menyusutkan sesuatu. Dijadwalkannya itu keluarnya bulan November 2025. Dari segi coloring ini tuh dark purple dan juga pale ya. Pale warna-warna pucat gitu. Dan untuk weaponnya, jadi dia itu punya rake atau sejenis sapu dan juga sabit guys. Untuk ability-nya gravity control katanya dan juga shrinking atau menyusutkan sesuatu. Untuk capsumnya seperti ini, berwarna ungu. Gambarnya kok terlihat kayak lagi pose-pose ala binaragawan gitu ya. Padahal kan dia ya kemampuannya ini tuh lebih ke gravity control ya. Apakah foam ini tuh punya senjata? Kalau tadi dari deskripsi yang Anda jelasin sih ada katanya ya. Ada yang sabit, ada yang perisai, ada yang pistol guys. Tapi sejauh ini belum ada update yang diperlihatkan ke kita juga. Jadi ya sebagai contoh, pengennya itu seperti Kuga kan ya. Jadi Kuga Dragon dengan si Dragon Rod-nya, Kuga Pegasus dengan Pegasus Bowgun-nya. Jadi tinggal kita tunggu aja apakah bakalan dapat senjata variasi foam dari si Zetsu ini. Seiring dengan teaser kedua yang dipublikasi kemarin, langsung beredar rumor aktor yang akan menjadi main karakter dari Kamen Rider Zetsu. Ada nama Ryotaro Imai pertama nih. Gak cuman dia doang, tapi ada juga nama Kyoya Honda. Buat yang Kyoya Honda ini dia rumornya bukan jadi MC-nya ya, tapi jadi salah satu jajaran cast di Zetsu ya. Nggak tahu juga apakah dia bakal jadi second rider juga. Untuk MC ya yang tadi guys ya, si Ryotaro Imai. Jadi banyak orang yang menganalisis kembali si teaser kedua tadi ya. Kan di teaser kedua kita bisa melihat seorang model pria dengan pakaian agentnya sedang memberikan demonstrasi untuk penggunaan Zetsu Driver. Ketika bagian wajahnya disorot, tapi tidak terlihat terlalu jelas ya, langsung banyak orang yang menyamakan beberapa bentuk wajahnya seperti kayak dagu dan telinga sama si Ryota Imai. Ketika bagian wajahnya disorot tapi terlihat tidak terlalu jelas, langsung banyak orang yang menyamakan beberapa bentuk wajahnya seperti kayak dagu, terus ada juga telinga sama si Ryotaro Imai tadi ya. Kalau kita lihat emang cukup mirip loh. Cukup mirip guys ya. Yang paling ketara jelas itu di bagian dagu. Apakah benar nih berarti Ryotaro Imai akan jadi MC di Kamen Rider Zetsu ini? Dan juga kalau bahas soal rumor cast kayak gini pasti banyak yang pro dan kontra juga ya. Yang kontra kebanyakan bilang pastinya kurang manly, kurang laki. Pengennya apa? Om-om 40 tahun apa gimana guys?
Iya tahu, maksudnya kan pengen yang looknya itu laki kan ya. Kayak Tomari lah di Drive, Tendo di Kabuto, Mamang di Diket lah, seperti itu ya. Cuman kan kita juga belum tahu ya looknya itu dibikin seperti apa pas nanti serialnya itu berjalan. Karena bisa terlihat berbeda drastis loh ketika serialnya udah jalan. Kan di sini kan kita cuma lihat ya foto aktornya aja gitu ya, di mana gitu ya. Jadi awal juga banyak yang skeptis kan sama si Soma, si Hidekazu Chinen ya. Nyatanya perannya itu luar biasa sejauh ini. Ya udah guys, segitu aja pembahasannya. Untuk habis ini tuh masih ada yang mau Ana bahas, yaitu kita bakalan bahas katalog toysnya sepertinya ya, soalnya udah keluar cukup banyak dan juga bejibun. Nanti kita bahas di situ dan kita bahas lebih jauh lagi soal si Zetsu drivernya dan juga para capsumnya ya. Thank you semuanya yang sudah menyimak pembahasannya. Jadi kalian komentar aja form mana yang menjadi favorit kalian. Kalau Ana sih suka si itu guys ya, Technolom Stream itu lumayan oke tuh ya. Jadi ditunggu juga untuk update-update lainnya. Dan juga jangan lupa kalian pastinya pantengin fanpage untuk update saat itu juga on time. Hanya di Facebook dan juga Instagram Agan Reza Plus. Thank you semuanya teman-teman. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.